Baik, selamat siang Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya. Sebelum mempresentasikannya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kamahendra Wirarta dengan NIM akhir 021 dari kelas A1 dari kelompok 5. Baik, di sini ada bab 1 yaitu tentang isu yang saya angkat. Isu yang saya angkat yaitu perencanaan pembangunan oleh pemerintah Desa Tibumeneng yaitu sport center yang tiada kunjungnya. Jadi di sini eh, potensinya tingginya minat wisatawan untuk menekuni olahraga dan bela diri MMA atau Mixed Martial Art pada kawasan Desa Tibumeneng ini. Adapun potensi fisik pada Desa Tibumeneng sendiri memiliki beach club yang baru-baru ini mengekspos olahraga bela diri MMA yaitu Atlas Beach Club. Pantai Brawe yang merupakan ikon Desa Tibumeneng sendiri merupakan salah satu daya tarik wisata Kecamatan Kuta Utara sesuai dengan yang tertera pada Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung tahun 2013 sampai 2033. Jadi masalah yang saya temukan di sini yaitu membludaknya wisatawan yang minat olahraga MMA ini yang menyebabkan peningkatan kebutuhan olahraga. Selanjutnya ada dengan membludaknya kunjungan para wisatawan dan ketersediaan akses jalan utama. Pada kawasan ini hanya memiliki jalan selebar 5 meter. Hal tersebut memicu terjadinya masalah kemacetan dikarenakan olahraga ini menjadi tren tontonan wisatawan asing maupun lokal. Jadi, melalui masalah tersebut, adapun analisis kebutuhannya berdasarkan analisis kegiatan, potensi, dan masalah, didapatkan analisis kebutuhan berupa fasilitas penunjang pariwisata yakni MMA Center dan gym, yaitu memiliki fasilitas tempat untuk berolahraga, tempat untuk berlatih bela diri, tempat untuk bertanding, tempat untuk sparring, dan tempat untuk menonton pertandingan. Jadi setelah isu yang saya angkat itu menghasilkan spesifikasi proyek yaitu MMA dan gym center. Jadi di sini ada definisi MMA dan gym center. Menurut buku Design for Sport, sport center adalah sebuah perluasan dari skala tertentu yang dapat diasosiasikan dengan satu sport hal yang menyediakan fasilitas lainnya yang berguna bagi masyarakat. Menurut Yaran dan DKK, sport center merupakan tempat olahraga dihadirkan untuk masyarakat yang di dalamnya terdapat berbagai kegiatan serta usaha dan perkembangan potensi jasmani dan rohani. Jadi berikut merupakan definisi menurut ahli. Jadi kesimpulannya berdasarkan dari uraian di atas maka dapat disimpulkan fungsi yang akan dirancang yakni fungsi bangunan MMA Center dengan mix fungsi penunjang berupa gym area yang dimana MMA dan gym center ini merupakan tempat atau area dengan luasan tertentu yang dapat memfasilitasi suatu kegiatan berolahraga khususnya latihan bela diri MMA dan latihan kebugaran. MMA dan gym center menyediakan fasilitas bagi masyarakat setempat dan wisatawan yang memiliki minat yang sama yaitu kegiatan olahraga berupa latihan, rekreasi maupun kompetisi. Jadi MMA dan gym center ini memiliki fungsi utama yaitu di mana tempat ini akan memfasilitasi para peminat olahraga kebugaran dan bela diri boxing atau campuran. Setelah itu memiliki fungsi yang lainnya sebagai fungsi edukasi, sebagai fungsi rekreasi, dan sebagai fungsi komersial. Berikutnya ada bab 2 tentang pendekatan konsep dan tema rancangan. Jadi dari pendekatan ekonomi MMA dan gym center dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi para peminat olahraga yang sudah menguasai di bidangnya, seperti wasit, personal trainer, sehingga memberikan keuntungan melalui kegiatan di dalamnya. Melalui pendekatan yang kedua yaitu pendekatan lingkungan. Pendekatan lingkungan yang dapat dilihat dengan adanya
MMA dan Gene Center ini nantinya yaitu sebagai suatu pembelajaran bagi pelaku kegiatan yang memanfaatkan lingkungan sebagai sarana belajar dan sumber belajar. Jadi berikut merupakan uraian pendekatan perancangan untuk menentukan konsep dan tema nantinya. Jadi konsep dasar yang saya temukan yaitu dari pendekatan ekonomi dan lingkungan yang dipilih dapat disimpulkan bahwa konsep dasar yang akan digunakan yaitu leverage stories to discover insight. Di mana maksud dari konsep ini yaitu berolahraga dan berlatih bela diri tidak hanya bisa didapatkan dengan belajar dengan pelatih, bisa saja mendapatkan wawasan dengan bercerita bersama para peminatnya yang membuat bangunan ini nantinya disukai para penggunanya sekaligus sebagai tempat rekreasi. Dengan penerapan arsitektur yaitu bentuk bangunan, tata ruang, dan sirkulasi ruang. Jadi konsep yang saya gunakan tadi itu saya combine dengan tema arsitektur tropis dengan pendekatan dekonstruksi. Arsitektur tropis itu merupakan tema yang berorientasi terhadap kenyamanan dan kesinergian antara kondisi iklim, alam, serta cuaca. Konsep ini adalah bagaimana cara arsitek untuk merancang sebuah bangunan yang memiliki sistem penghawaan alami, sistem kenyamanan termal di dalam ruang yang baik. Penerapan arsitektur tropis ini bukan tanpa sebab, jadi menurut Arisal dan Sari pada tahun 2020, kondisi alam itu atau iklim di Indonesia yang tidak terlalu mampu menjalankan aktivitas dengan baik di dalam satu bangunan diharapkan mampu menjawab seluruh persoalan iklim tersebut dengan bentuk rancangan tanpa batas. Jadi tema arsitektur tropis itu saya mix lagi dengan pendekatan dekonstruksi dengan suatu pendekatan terhadap perancangan bangunan dengan mencoba melihat arsitektur dari segi fragmentasi atau potongan, manipulasi permukaan struktur dan fasad, serta olahan bentuk-bentuk non-rektilinear. Jadi itu menurut buku ajar TMPA. Ciri-ciri dan karakteristik ini membuatnya tampil beda dan bentuk unik tak terprediksi, yaitu bentuk yang tidak berhubungan, lebih menonjolkan geometri 3 dimensi, berwarna sebagai aksen, terdapat cladding yang tidak beraturan, penyatuan berbagai elemen yang saling bertentangan. Yang terakhir ada bab 3, program perencanaan dan perancangan. Berikut merupakan gambar set plan yang telah saya buat dengan memiliki lebar jalan 5 meter dan memiliki area in masuk ke dalam bangunan dengan lebar 8 meter dan out area keluar dengan yang juga lebarnya 8 meter. Jadi berikut merupakan layout. Selanjutnya ada 3D eksterior atau fasad bangunan. Di sini saya melakukan penerapan tema arsitektur tropis menggunakan banyak elemen seperti pepohonan dan juga penerapan arsitektur tropis lainnya yaitu ada penggunaan louster dan pencahayaan alami yang lebih banyak. Dengan konsep ruang luar aktif dan pasif. Jadi tujuan konsep ruang luar ini menentukan penataan dari jenis tanaman softscape, perkerasan hardscape, pencahayaan dan jenis-jenis dari ornamen perlengkapan pada site. Dengan dasar pertimbangan estetika yang dihasilkan oleh elemen softscape dan hardscape. Selain itu ada dasar pertimbangan yang lainnya, kesesuaian vegetasi dengan lokasi dan iklim site. Jadi pada parkir hardscape saya menggunakan paving block, lampu dinding outdoor, dan ketapang kencana sebagai peneduh dan juga estetika. Jadi pada akses jalan kaki hardscape-nya menggunakan batu alam, batu kerikil, lampu spotlight, dan rumput Jepang digunakan untuk melapisi area sekitar jalan setapak. Jadi di sini saya juga menggunakan elemen-elemen pepohonan seperti pisang kalatea, ketapang kencana, dan palem mini. Jadi
ada konsep struktur. Upper struktur menggunakan material baja sebagai rangka atap. Superstruktur untuk menghasilkan bentuk yang memiliki estetika memerlukan dua jenis superstruktur. Yang pertama yaitu menjadi bagian utama menggunakan kolom pipih agar tidak adanya tonjolan pada tembok atau agar rata. Jadi kolom penunjang ruang di sini menggunakan kolom praktis. Dan selanjutnya substruktur. Pada bagian substruktur menggunakan dua jenis pondasi yaitu pondasi bore pile sebagai utama atau pondasi footplate menyesuaikan dengan kondisi tanah. Dan pondasi batu kali menerus sebagai penguat bangunan. Alasan menggunakan kedua pondasi ini dikarenakan menyesuaikan dengan keadaan site, kemiringan site, dan kontur site, dan keadaan jenis tanah pada site. Berikut merupakan contoh penggunaan pondasi footplate dan pondasi batu kali menerus. Selanjutnya ada konsep utilitas yang termasuk dalamnya air limbah drainase, listrik, pemadam kebakaran, audio, sampah, dan penangkal petir. Jadi konsep utilitas air bersih yaitu dari PDAM menuju meteran, titik salur air, lalu ke sumur bor, pompa, roof tank, dan menyebar ke seluruh titik salur air. Konsep utilitas air bekas bak kontrol menuju resapan dan menuju pembuangan utama. Air kotor menuju septic tank, menuju sumur resapan, dan menuju selokan. Listrik kita dari PLN menuju KWH meter, menuju MCB, dan didistribusikan ke semua ruang atau titik-titik listrik yang sudah ditentukan. Penangkal petir, batang penangkal, kabel konduktor, dan disalurkan ke grounding. Pemadam kebakaran ada APAR dan hydran. Bisa dilihat sesuai dengan gambar yang sudah saya cantumkan di sini. Jadi berikut merupakan presentasi tugas UAS saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih.